Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanaman ubi jalar. Ya, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fareji, Chandra Wijaya, Samiro Simanjuntak, Muhammad Diki. Tanaman ubi jalar merupakan tanaman herba. Beberapa ciri morfologinya adalah memiliki batang berbuku dan dari tiap buku tumbuh daun akar dan tunas. Daunnya berbentuk hati 3 jari atau 7 jari, sedangkan bunganya berbentuk trompet. Di Indonesia sendiri, ubi jalar dapat tumbuh pada lingkungan yang bervariasi, pada ketinggian 10 meter sampai dengan 2.500 meter di atas muka laut. Ubi jalar merupakan tanaman yang penting di Indonesia. Selama 1 dekade lalu, produksi ubi jalar di Indonesia tetap berkisar pada 9,4 ton per hektar. Pada tahun 2002 tercatat rata-rata 10 ton per hektarnya. Produksi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan potensi hasil ubi jalar, yaitu 30 sampai 40 ton per hektar. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan tergolong perbanyakan vegetatif. Secara tanaman hasil kultur jaringan memiliki karakter genetik yang sama dengan tanaman asalnya. Akan tetapi, konsisten genetik tidak selalu terjadi dalam perbanyakan secara kultur jaringan. Hal ini karena mutasi dapat terjadi saat sel membelah, khususnya dalam kondisi buatan seperti pada kultur jaringan, di mana nutrien dan hormon berada dalam konsentrasi yang tinggi. Mutasi genetik selama perbanyakan dengan kultur jaringan disebut variasi somaklonal, yang dapat meningkatkan keragaman genetik plasma nutfah tanaman. Somaklonal 4 variasi dalam kultur jaringan mencakup variasi antara tanaman atau sel yang dapat terjadi dari semua jenis kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 4 variabel penting yang berpengaruh pada varietas smoking adalah genotip, asal eksplan, periode lama pengkulturan, dan kondisi kultur eksplan. Variasi smokenal dapat dibentuk pada tanaman yang berasal dari kultur pucuk, yaitu daun, akar, atau organ tanaman yang lain. Di samping itu, kultur kalus juga dapat memunculkan variasi smokenal. Kultur kalus variasi dapat terjadi melalui pembentukan embrio, somatik, ataupun melalui organisis. Perubahan fenotip yang dapat dihasilkan misalnya perubahan bentuk daun, bentuk bunga. Beberapa tanaman hortikultura yang generasinya secara kultur jaringan telah diuji keragaman smokingnya. Seperti pada Expangrus, di mana dihasilkan fenotip ploidia dan pembelahan meiosis beserta profil Merckert yang berbeda. Pada penelitian induksi kalus, ubi jalar ungu digunakan 2,4-D sebagai zat pengatur tumbuh yang dikombinasikan dengan kinetin. Di samping penggunaan zat pengatur tumbuh, konsentrasi sukrosa yang berbeda juga dicobakan. Sebagai presentasi kultur yang membentuk kalus adalah 28,75%. Rendahnya presentasi kalus yang muncul kemungkinan disebabkan karena pengaruh ekspan yang digunakan. Di samping itu dapat juga diakibatkan oleh cara meletakkan ekspan yang kurang baik, sehingga hanya sedikit bagian ekspan yang terkena medium. Jaringan yang tepat membentuk kalus adalah jaringan parenchyma, sehingga dalam induksi kalus perlu diusahakan agar jaringan parenchyma yang lebih baik banyak terkena media. Di samping alasan tersebut, penggunaan jenis eksplan juga berpengaruh dalam induksi kalus, karena pertumbuhan sel dan jaringan dipengaruhi oleh sumber eksplan.
dan komposisi media. Expand dari tanaman dewasa yang tumbuh di lapangan menghasilkan kalus dengan kualitas dan kuantitas yang kurang dibandingkan penggunaan expand dari kultur in vitro atau plant lab.